Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok data mining ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang bertemakan yaitu analisis persebaran usaha mikro di Kecamatan Tanjung Pinang Timur dengan metode clustering. Di mana di sini beranggotakan yang pertama ada Habibatur Rahim Madani, yang kedua saya sendiri Muhammad Azhari, dan yang terakhir ada Kiai Romanita. Baik, pembahasan yang akan saya lakukan ada 4 poin pembahasan. Yang pertama ada definisi dan fungsi pemrosesan data, yang kedua ada metode dan algoritma pengolahan data, yang ketiga ada pemrosesan data dengan clustering, dan yang terakhir ada penerapan project. Nah, untuk yang pertama yaitu definisi dan fungsi pemrosesan data yang akan disampaikan oleh rekan saya Habibatur Himadani. Kepada Habibatur Himadani dipersilakan. Nah, pada pembahasan pertama yaitu akan membahas mengenai definisi dan pemrosesan data, di mana proses data adalah fungsi bisnis yang melibatkan pengumpulan dan konferensi data dari berbagai sumber, menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategis, berfungsi untuk mendapatkan beberapa data paling informatif dan dibutuhkan perusahaan untuk proses pengambilan keputusan. Pada proses pengolahan data dibagi menjadi 3, yaitu input, processing, dan output. Di mana pada proses input, data mentah yang telah dikumpulkan perlu diinput ke dalam siklus untuk diproses. Lalu, pada tahap pemrosesan, setelah raw data siap digunakan, maka data tersebut akan diproses dan dengan menggunakan metode khusus yang sesuai dengan jenis data dengan tujuan penelitian. Langkah ini merupakan langkah terpenting karena akan menghasilkan data hasil olahan dalam berbentuk output yang akan dimanfaatkan lebih lanjut. Ketiga ada output, yang dimana pada langkah ini data yang telah diproses akan diinterpretasikan sehingga dapat menghasilkan informasi yang berguna dan dapat dipahami oleh semua orang. Selanjutnya, pembahasan mengenai fungsi pemrosesan data. Pada fungsi pemrosesan data terbagi menjadi 5 menurut Sastra Diktorat pada tahun 2007, halaman 96, yaitu pertama memperoleh program dan data dalam bentuk masukan atau input. Kedua, menyimpan program dan data dan memeliharanya untuk acuan. Ketiga, melaksanakan proses-proses aritmetikal dan logika pada data yang disimpan. Keempat, menyimpan hasil-hasil pemrosesan atas data lanjutan dan akhiran. Kelima, mencetak atau mendistribusikan data tersimpan atau hasil-hasil pemrosesan yang telah dilakukan. Next. Nah, pada pembahasan kedua ini akan membahas mengenai metode dan algoritma pengolahan data. Terdapat 5 metode dalam pengolahan data. Yang pertama yaitu single user programming. Sesuai dengan namanya, single user programming merupakan atau pemrograman pengguna tunggal yang biasanya dilakukan oleh satu orang untuk pengguna pribadi. Teknik ini cocok digunakan oleh kantor kecil dengan jumlah data yang tidak terlalu besar. Kedua ada multiple programming. Metode pengolahan data satu ini menyediakan fasilitas untuk menyimpan dan mengeksekusi lebih dari satu program di Central Processing Unit atau CPU secara bersamaan. Penggunaan teknik multiple programming atau pemrograman ganda ini meningkatkan efisiensi kerja keseluruhan komputer masing-masing. Ketiga ada real-time processing, di mana metode ini memungkinkan pengguna untuk berhubungan langsung dengan sistem komputer sehingga memudahkan proses pengolahan data. Metode ini juga dikenal dengan mode langsung dan dikembangkan secara eksekutif untuk melakukan suatu tugas. Real-time processing mirip semacam pemrosesan online yang selalu menjalankan eksekusi. Keempat ada online processing, di mana pada metode ini memudahkan pemasukan dan eksekusi data secara langsung sehingga dapat menyimpan atau menumpuk
sehingga tidak menyimpan dan menumpuk terlebih dahulu untuk kemudian diproses. Metode ini banyak digunakan pada aplikasi online, dikembangkan untuk mengurangi kesalahan entry data karena memfasilitasi data di berbagai titik, dan memastikannya hanya data yang dikoreksi yang dimasukkan. Kelima, ada team sharing processing. Ini adalah bentuk lain dari pemrosesan data online yang memfasilitasi beberapa pengguna untuk berbagai sumber daya dari sistem komputer online. Beberapa keuntungan utama proses pemrosesan tim sharing adalah memungkinkan beberapa pengguna dapat dilayani secara bersamaan. Semua pengguna memiliki jumlah waktu pemrosesan yang hampir sama, dan ada kemungkinan interaksi dengan program yang sedang berjalan. Selanjutnya yaitu algoritma pengolahan data, di mana pada algoritma pengolahan data dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada algoritma supervised learning, yang di mana sistem learning adalah pendekatan machine learning yang ditentukan berdasarkan pengguna dataset berlabel atau labeled dataset. Dalam dataset ini terdapat sebuah label, yaitu suatu kolom yang menjadi target output model. Supervised machine learning dibagi menjadi dua, yaitu klasifikasi. Yang dimana klasifikasi merupakan proses pembelajaran machine learning dengan menerapkan algoritma tertentu untuk secara akurat menetapkan data uji ke dalam kategori tertentu. Kedua ada regresi, di mana tipe lain dari metode supervised yang menggunakan algoritma untuk memahami hubungan antar variabel dependen dan independen dan melakukan prediksi nilai dari variabel dependen berdasarkan variabel independen. Selanjutnya yaitu algoritma unsupervised learning. Unsupervised learning merupakan metode pembelajaran dengan menggunakan algoritma machine learning untuk menganalisis dan mengelompokkan kumpulan data yang tidak berlabel atau unlabeled data. Unsupervised learning digunakan untuk melakukan clustering, yaitu teknik machine learning untuk mengelompokkan data tidak berlabel atau unlabeled berdasarkan persamaan atau perbedaannya. Kedua ada asosiasi, yaitu jenis supervised learning yang dilakukan dengan menerapkan aturan berbeda untuk menentukan hubungan antar variabel dalam suatu dataset. Tiga yaitu ada dimensionality reduction, di mana teknik ini untuk mengurangi jumlah variabel atau fitur data input atau data training. Proses ini dilakukan karena data dengan variabel yang sangat besar atau sering disebut dengan dimensional data. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Habibatul Madani. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemrosesan data dengan clustering akan disampaikan oleh Pia Yorma Yunita. Kepada Pia dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemrosesan data dengan clustering. Nah, clustering itu adalah metode penganalisaan data yang sering dimasukkan sebagai salah satu metode data mining. Dan tujuannya adalah untuk mengelompokkan data dengan karakteristik yang sama ke suatu wilayah yang sama dan data dengan karakteristik yang berbeda ke wilayah yang lain. Nah, dengan tujuan ini untuk dapat meminimalkan variasi dalam suatu clustering, untuk dapat mengidentifikasikan objek tertentu, serta dapat mengklasifikasikan data-data tertentu untuk mendapatkan unsur data yang spesifik. Nah, terdapat beberapa jenis pendekatan clustering, yaitu yang pertama ada partisi based clustering. Itu adalah pengelompokan menggunakan pendekatan partisi hierarki atau sering disebut dengan pengelompokan berbasis partisi. Nah, mengelompokkan data dengan menyortir data yang dianalisis ke dalam beberapa klaster
yang ada hierarki data tidak dipertimbangkan. Nah, pada metode split clustering ini, setiap cluster memiliki titik pusat. Dan metode ini secara umum ditujukan untuk menentukan dalam meminimalkan jarak dari semua data poin ke pusat setiap clustering. Nah, adapun contoh teknik dari partisi based clustering ini adalah algoritma Kamins, fuzzy Kamins, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada hierarchical clustering. Nah, clustering dengan menggunakan metode pendekatan hierarki atau sering disebut dengan hierarchical clustering itu membuat hierarki dalam bentuk diagram di mana data yang sejenis ditempatkan pada hierarki yang berdekatan dan bukan pada hierarki yang terpisah. Nah, pengelompokan hierarki dengan mengelompokkan data dalam grafik hierarki dengan mengelompokkan dua grup terdekat bersama-sama setiap kali seluruh kumpulan data diulang atau dibagi eh, menjadi beberapa klaster. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada density based clustering. Nah, pengelompokan berbasis kepadatan ini menggabungkan wilayah dengan kepadatan yang sama menjadi sebuah grup. Jenis ini menyebabkan masalah dengan data berdimensi tinggi dan berkepadatan tinggi. Metode ini membuat klaster berdasarkan kepadatan setiap titik data. Daerah yang kemudian padat karena banyaknya titik data di dalam daerah tersebut dianggap kelompok atau klaster. Area dengan titik data yang sangat sedikit di sisi lain dianggap sebagai noise atau outlier. Nah, kemudian yang ketiga ada distribution based clustering. Nah, ini adalah pengelompokan dengan mengasumsikan bahwa data terdiri dari distribusi yang mirip dengan distribusi Gaussian. Semakin jauh jarak dari pusat distribusi, semakin kecil kemungkinan titik untuk berada di grup distribusi. Nah, tipe ini cocok untuk menentukan data sintetik dan klaster dengan berbagai ukuran. Maksimalisasi data yang diharapkan merupakan salah satu algoritma yang dapat mengimplementasikan pengelompokan data berbasis distribusi ini. Lanjut. Nah, kemudian kita masuk kepada pengertian Kamins. Nah, Kamins clustering ini adalah suatu metode penganalisaan data atau metode dalam data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi atau unsupervised dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Nah, tahap ini yaitu proses pengolahan data sehingga didapatkan informasi atau pengetahuan menggunakan metode tertentu. Metode yang digunakan ialah clustering. Nah, pengolahan data ini dapat dilakukan dengan bahasa pemrograman Python. Lanjut. Nah, adapun cara kerja dari algoritma Kamins ini, yang pertama itu kita bisa memilih jumlah klaster awal atau biasa disebut dengan K yang ingin dibuat. Yang kedua, memilih titik secara random sebanyak K buah, di mana titik ini akan menjadi pusat senteroid dari masing-masing kelompok. Kemudian yang ketiga, dari dataset yang dimiliki, buat dataset yang terdekat dengan titik senteroid sebagai bagian dari klaster tersebut, sehingga secara total akan terbentuk klaster sebanyak K buah. Kemudian yang keempat, mengkalkulasikan dan menempatkan pusat senteroid yang baru untuk setiap klaster dalam arti penyempurnaan senteroid. Dan yang kelima, ambil titik senteroid terdekat sehingga dataset sebelumnya menjadi bagian dari klaster tersebut. Jika masih ada data yang berubah, kelompok klaster, maka bisa kembali ke langkah yang keempat. Nah, jika tidak, maka klaster yang terbentuk itu sudah baik. Lanjut. Nah, dalam Kamins clustering ini ada beberapa metode. Nah, yang kami pakai adalah elbow method. Nah, atau metode elbow ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah klaster yang tepat melalui persentase hasil perbandingan antara jumlah klaster yang akan membentuk siku pada suatu titik. Nah, jika nilai klaster pertama dengan nilai klaster kedua memberikan sudut dalam grafik atau nilai mengalami penurunan paling besar, maka jumlah nilai klaster tersebut yang tepat. Nah, untuk mendapatkan perbandingannya adalah dengan menghitung nilai sum of square error atau SSI dari masing-masing nilai klaster. Nah, karena semakin besar jumlah nilai klaster K, maka nilai SSI akan semakin kecil. Clustering adalah dengan meminimumkan jarak antara data point dan centroid, serta memaksimumkan jarak antara centroid yang dihitung menggunakan within cluster sum of square atau WCSS
Tujuannya adalah untuk menghitung WCSS seminimum mungkin dengan jumlah klaster yang kecil agar bisa dilakukan interpretasi data. Lanjut. Adapun langkah-langkah dari elbow method untuk mendapatkan jumlah klaster maksimal, itu yang pertama kita dapat menginisialisasi awal nilai K. Kemudian yang kedua itu menghitung hasil dari sum of square error dari tiap nilai K. Kemudian yang ketiga, melihat hasil sum of square error dari nilai K yang turun secara drastis. Dan kemudian yang keempat, tetapkan nilai K yang berbentuk siku. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pia Yunita. Baik, saya yang keempat yaitu penerapan project. Nah, yang pertama, dalam penerapan project kami melakukan pengecekan sintaks untuk mengetahui terdapat nilai unik apa saja pada dataset yang ingin digunakan. Di mana di sini kami melakukan pengecekan sintaks untuk kelurahan. Itu terdapat nilai unik yaitu Kampung Bulang, Pinang Kencana, Kota Piring, Air Raja, dan Batu Sembilan. Begitu juga dengan bidang usaha di mana terdapat nilai uniknya yaitu usaha kerupuk, bubur ayam, jualan makanan, dan lain sebagainya. Nah, setelah mengetahui nilai unik pada masing kelurahan dan bidang usaha, selanjutnya bisa dilakukan elbow encoder yang merupakan sebuah library Python dari scikit-learn di mana berfungsi untuk mengkonversi data-data kategorikal dan string yang menjadi numerik yang dapat dengan mudah dipahami oleh model. Nah, seperti pada layar, ini merupakan sintaks dari label encoder di mana kami menggunakan kelurahan dan bidang usaha. Nah, dan setelah berhasil melakukan label encoder, kita bisa lihat kembali nilai unik pada dataset sebelumnya, di mana dataset kelurahan itu sudah berubah menjadi data numerik dan bidang usaha. Nah, selanjutnya tentukan jumlah klaster yang akan digunakan dengan menerapkan metode elbow untuk menghasilkan informasi dalam menentukan jumlah clustering terbaik dengan cara melihat presentasi hasil perbandingan antara jumlah cluster yang akan dibentuk siku pada suatu titik. Nah, dengan bertambahnya jumlah cluster, jarak rata-rata berkurang, di mana untuk menentukan jumlah cluster yang optimal, kita bisa lihat plot dan temukan nilai K yang jarak penurunannya tajam dan curam. Ini akan menjadi titik optimal K di mana siku terjadi. Pada plot di samping pada layar terjadi penurunan tajam jarak rata-rata pada K yaitu 2 dan 3. Sehingga untuk penerapan K-nya kita bisa menggunakan salah satu dari dua pilihan ini. Nah, seperti pada layar itu merupakan sintaks dan hasil dari elbow method. Nah, berdasarkan hasil dari metode elbow method sebelumnya, di sini kami membuat model menjadi 3 klaster, yaitu dengan tinggi bidang usaha, sedang, dan rendah bidang usaha. Selanjutnya, klaster yang sudah terbentuk tadi akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Seperti pada layar, itu merupakan sintaks yang kami lakukan. Dan di sini kami juga memanfaatkan Microsoft Excel untuk melakukan pembuktian secara lebih jelas mengenai bagian klaster. Di mana di sini dengan membuat sintaks pada layar yaitu file underscore nama sama dengan modeling kelurahan itu, di mana kami harus mendownload terlebih dahulu data yang sudah diproses di Google Colab dan akan dipindahkan ke Excel. Nah, di sini hasil dari perbandingan masing-masing klaster, di mana klaster 0 itu terdapat di kelurahan Batu Sembilan dan Kampung Bulang. Nah, di mana di sini kami hanya mengambil beberapa sampel dan di klaster 1 itu
terdapat di Kelurahan Air Raja. Dan yang klaster 2 itu terdapat di Kelurahan Kota Piring dan Pinang Kencana. Nah, oke, lanjut ke pivot table. Nah, dengan menggunakan pivot table di sini kami dapat melihat masing-masing jumlah bidang usaha di tiap kelurahan untuk setiap klasternya. Di mana di klaster 0 itu berjumlah 348, klaster 1 yaitu 108, dan klaster 2 yaitu 173 data. Nah, ini sebaran 5 teratas kami memfilter kembali di tiap-tiap klaster itu kami mengambil hanya 5 teratas di bidang usaha setiap kelurahan. Di mana di klaster 0 itu dengan kode data 657 dengan total 101 bidang usaha, di mana dengan kode 657 itu merupakan bidang usaha di bidang kuliner. Nah, lanjut dengan yang kedua yaitu dengan total 66 bidang usaha dengan kode 714 yaitu makanan. Nah, lanjut di klaster 2 yaitu klaster rendah, di mana total tertingginya yaitu 27 dengan kode 82 yaitu jajanan anak. Nah, lanjut dengan kode 270 dengan total 24 bidang usaha yaitu jualan kue. Nah, lanjut di klaster yang kedua itu terdapat kode bidang usaha yaitu 1097 dengan total 50 bidang usaha yang terdapat di Kelurahan Kota Piring dan Pinang Kencana, di mana dengan kode 1097 itu merupakan bidang usaha dari warung makan. Dan yang terendah dengan total 27 ada di Pecel Lele dengan kode 1089. Oke, baik. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang pemrosesan data dalam data mining. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.